Kasusnya Vina ini semakin hari semakin ribet, semakin rumit, semakin kacau gitu loh. Hola netizen yang tercinta, buntut pernyataan pengacara Razman Arif Nasution kelompok supporter Jackmania protes. Razman menyebutkan tersangka Peggy Setiawan adalah anggota The Jack garis keras. Sebelumnya Peggy Setiawan juga dituding anggota geng motor. Pasalnya Eki korban tewas kasus Vina Cirebon itu merupakan anggota XTC Cirebon. Namun hal itu dibantah oleh pembina XTC Kabupaten Cirebon Doci. Berdasarkan informasi yang ia terima, Peggy Setiawan merupakan Jackmania. Menurut Doci, anggotanya memang sempat ingin melakukan balas dendam kepada geng motor pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab korban Eki merupakan anggota XTC Kabupaten Cirebon. Namun keinginan untuk balas dendam itu diurungkan oleh anggota XTC. Sebab pelaku pembunuhan Vina dan Eki merupakan gabungan dari geng motor. Artinya Doci tahu siapa pelakunya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi dan lagi kasus-kasus Vina yang semakin rumit aja. Aku sebagai orang Indonesia dan netizen juga yang pengen menyelamatkan otak aku tuh, aku skip aja mulai sekarang itu tentang berita-berita tentang Vina. Karena makin banyak banget ininya simpang siurnya, makin banyak banget berita enggak jelasnya. Karena viralnya kasus ini, jadi netizen itu tuntutannya berbeda-beda, dan dari pihak kepolisian cuma bisa mengabulkan satu permintaan netizen, yaitu menangkap DPO-nya. Tapi yang paling diuntungkan di sini adalah yang membuat filmnya ini yang paling untung dalam kasus ini. Nah, makanya kalau saya ini amit-amit gitu ya, di posisinya keluarganya gitu, saya mah mending ambil hikmahnya aja udah. Ambil hikmahnya, minta royalti sebanyak-banyaknya dari pembuatan film ini. Karena bagaimanapun kasus ini udah rumit banget. Mau dikorek-korek lagi, mau dibuka-buka lagi, udah rumit banget. Dan lagi dari kasus ini, dari film ini juga udah banyak banget pelajaran atau hikmah yang bisa diambil oleh masyarakat Indonesia, termasuk oleh kepolisian. Nah, mulai dari sekarang kepolisian harusnya memikirkan gimana caranya mengantisipasi hal-hal yang rumit ini lagi. Kenapa sih kasus Vina ini susah banget didapat pelakunya katanya ya? Kenapa sih susah banget ngedapatin buktinya ini hanya dari keterangan saksi doang gitu loh. Kenapa Pak? Itu karena tidak ada fasilitas yang memadai Pak. Tidak ada CCTV yang dipasang dimulai dari tingkat bawah, desa, abis itu kota besar, itu CCTV-nya aja nggak memadai Pak. Mulai dari sekarang berbenah dari situ aja dulu Pak ya. Terus kalau misalnya ada dananya buat pasang CCTV, jangan dikorupsi Pak. Itu semuanya para koruptor ini ya. Jadi kalau kedepannya ada kasus kayak begini, itu bisa ada terang benerang. Kalau misalnya nggak bisa pasang CCTV sebanyak-banyaknya, pasang CCTV di spot-spot yang penting gitu. Jadi kalau misalnya ada kejadian, seenggaknya ada petunjuk. Jadi kalau ada kejadian apa kek yang misterius atau apa kek, itu ada petunjuk kecil yang bisa dijadikan alat bukti juga gitu Pak. Dari kasus Vina ini banyak banget yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, termasuk para koruptor yang baru aja viral tapi tiba-tiba tenggelam beritanya gara-gara berita Vina ini muncul. Bravo. Apa kabar kasus korupsi 271 triliun? Netizen sadar, jangan gimana-gimana. Nggak usah terlalu fokus ke Vina, oke? Jangan terlalu fokus ke kasus-kasus korupsi, mega korupsi yang baru-baru ini terjadi. Kuliti, Bingung kasus si Vina nggak kelar-kelar. Ini sebenarnya yang kerja itu polisi apa netizen yang kerja, kan? Kenapa nggak kelar-kelar, ya kan? Kenapa sibuk klarifikasi? Kenapa nggak semua orang yang mirip itu ya udah dikumpulin aja? Semuanya berkas yang mengerucut, yang lebih mendekati si pelaku tuh siapa gitu, ditanyain aja ke si yang udah pernah bebas. Kan ada si Saka bebas, tanyain ini bukan pelakunya gitu kan, gampang ya kan, gampang gitu loh. Kalau enggak ya si Vina masuk aja tuh ke si pelaku
pelaku terus langsung nyerahin diri. Nggak usah lu masuk-masuk ke rohnya si Linda yang malah blunder. Mending langsung aja masuk ke si pelaku. Vina, lu besok-besok kalau mau kesurupan masuk ke pelaku, langsung lu tuh nyetir ya kan ke kantor polisi nyerahin diri, baru beres cepet. Aduh ribet ini nggak kelar-kelar. Ini mah dikit-dikit ada yang mirip, klarifikasi. Semuanya aja yang mirip, yang dicurigain tuh bawa ke kantor polisi kasih keterangan. Kan belum tentu bersalah, iya tahu nggak apa-apa belum tentu bersalah. Kan dibawa aja dulu ke kantor polisi, tangkap dulu, maksudnya kasih penjelasan gitu kan, akunnya semuanya dicek gitu. Jangan yang malah ditangkap malah kuli bangunan, yang malah disita itu ijazah. Apa hubungannya ijazah? Cek mah tuh, pernah nggak ikut geng motor ya kan? Cek mah dicek apa dia ada gak tuh sidik jarinya di kasus itu, bukan malah ijazah yang dijadiin landasan seseorang itu bersalah. Tapi gue bingung kenapa pelakunya semua yang dicurigai itu kuli bangunan, kenapa semua ya? Bisa jadi mereka tuh satu geng, cuman ada yang dijadiin korban, ada yang memang pelaku beneran. Makanya yang udah menyerupai atau mirip yang dicurigain sama netizen, yang udah hasil hasil dicek sama netizen tuh yang mirip-mirip dari kasusnya itu, ya udah dicek dulu gitu. Jangan malah yang ditangkap tuh yang jauh banget, yang diceknya cuma ijazah doang, nggak pernah ganti nama. Cek mah tuh sidik jarinya pak, dicek. Serius ya, gue bingung ya. Kasusnya Vina ini semakin hari semakin ribet, semakin rumit, semakin kacau gitu loh. Coba kalian lihat wajahnya si kakaknya Vina itu, kayak tertekan, pandangan matanya tuh kayak banyak pikiran gitu loh. Pengennya tuh kasus ini cepat diselesaikan, tapi wah tambah kacau. Pengacara pada keluar, saksi pada keluar, tapi pelaku nggak tahu yang mana, masih bingung. Udah gitu ada pengacara yang ribut-ribut gitu loh. Aduh, tolong dong yang berkewajiban dalam kasusnya Vina ini ya, Pak polisi atau siapa, kasih sebuah ketegasan gitu loh, kasih sebuah tindakan. Gue kasihan lihat kakaknya Vina gitu loh, dia tuh bingung, ini yang harus dipercaya tuh yang mana gitu loh. Kesini salah, kesana salah, pengennya hidup tenang malah sekarang jadi kayak gini. Serius ya, gue berharap kasus ini cepat selesai ya dan pelakunya ketangkap gitu loh, biar keluarganya si Vina, orang tuanya Vina, kakaknya Vina bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Biar asam lambung gue cepet sembuh juga deh. Makin hari lihat kasus ini tuh makin naik asam lambung gue, makin parah. Lingkaran setan dalam kasus Vina Cirebon. Jadi lamun dipikir-pikir tuluy direnungkeun gitu, lucu oge nya eta para pembuat skenario teh. Jadi calon-calon jenazah ya mereka teh yang bersembunyi di hadapan mata Allah dan alam semesta. Luar biasa. Sampai dah lah tuh Oh halo guys, kalian pernah berpikir gak sih sama seperti saya berpikir gitu, bahwa dengan adanya kasus Vina ini justru akan menaikkan derajat satu orang? Karena kalau dilihat dari simpati masyarakat terhadap si Peggy ini gitu kan, jutaan netizen gitu kan membela si Peggy, dan ya mudah-mudahan memang dia tidak bersalah gitu ya. Karena kalau misalkan dia tidak bersalah, itu justru sebagai langkah awal dia akan jadi terkenal gitu ya. Ketika kasus ini selesai, saya rasa dia akan banyak banget undangan gitu ya, podcast dan juga endorse bakal datang, dan ini jalan dia menuju sukses gitu kan. Karena pasti bakal banyak orang-orang yang menawarkan pekerjaan, menawarkan bisnis, bahkan mungkin di dunia entertainment pun dia akan ada yang menawarkan untuk ya menjadi aktor gitu loh. Jadi kasusnya mungkin berbeda, tapi bisa dibilang sama gitu kan dengan yang namanya pujian gitu ya. Mungkin kalau yang namanya si Puji ini kan dia terkenal awal mulanya gitu kan
karena kakaknya meninggal gitu kan, yang dimana kakak iparnya adalah Vanessa Angel. Jadi dia merawat anaknya Vanessa Angel ini gitu kan. Jadi banyak banget gitu kan simpati masyarakat yang membuat dia kayak di TikTok banyak followernya, di Instagram banyak followernya, dan setiap apa yang dia lakukan gitu kan di TikTok menjadi FYP gitu. Dan itu ya berkah tersendiri gitu loh buat si Puji ini, karena yang namanya naik derajat itu gitu kan, saya rasa tidak ada yang mudah. Sama ketika kita waktu sekolah dulu ada ujian untuk naik satu peringkat lagi gitu kan, ya begitu juga dengan yang namanya naik derajat manusia gitu kan, tidak ada yang mudah. Ya, kita harus berkorban, ya kita harus bersakit-sakit, bersedih-sedih gitu kan. Tapi ketika kita berhasil melewati itu, ya derajat kita naik gitu kan. Sama seperti yang mungkin sekarang dialami si Peggy gitu kan. Dia bersakit-sakit sekarang ini, dia harus terpisah dari keluarga, menguras tenaga dan pikiran gitu kan selama dia menjadi tersangka. Ya sama gitu kan, ketika meskipun beda kasus gitu kan, si Puji juga ya dia harus bersedih karena kehilangan kakaknya. Dia juga mungkin sedih karena omongan-omongan netizen yang menganggap dia terkenal jalur duka gitu kan. Ya ketika dia bisa melewatinya, ya si Puji sekarang dia selebritis, tiktokers, dan juga selebgram gitu ya. Jadi begitu juga dengan si Peggy kalau menurutku gitu kan. Seandainya kata dia tidak bersalah, itu saya rasa bakal jadi terkenal. Kalau kalian gimana berpikirnya? Kalau sama dengan saya atau tidak, ya komentar di kolom komen. Oke, terima kasih.